Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afirotul Abidah, NIM 8588647006 dengan prodi PG PAUD. Dalam video ini, saya bertujuan untuk menyelesaikan tugas 3 dalam mata kuliah Filsafat Ilmu dengan Ibu Fuzi Zulianti sebagai tutor pengapu di kelas saya. Dalam video ini, saya akan membahas tentang filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional, pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar dalam pendidikan berarti dasar pondasi atau tiang penyangga yang memperkuat sistem pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Tanpa pilar yang kuat, proses pendidikan akan kehilangan arah dan tidak mampu membentuk peserta didik secara optimal. Dalam pendidikan nasional, pilar tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, moral, keterampilan, dan sikap peserta didik. Contohnya, guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran kepada siswa. Hal tersebut menjadi bagian dari pilar pendidikan karakter. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 prinsip pendidikan yang dikenal dengan istilah 1. Ing ngarsa song tulodo, 2. Ing madya mangun karso, 3. Tut wuri handayani. Penjelasannya yaitu 1. Ing ngarsa sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, disiplin maupun ucapan. Contohnya, guru datang tepat waktu, berbicara sopan, bersikap jujur sehingga siswa mencontoh perilaku tersebut. 2. Ing madya mangun karso, artinya di tengah membangun semangat, guru harus mampu membimbing, memotivasi, dan membangun semangat belajar siswa agar aktif dan percaya diri. Contohnya, saat diskusi kelompok, guru ikut mendampingi dan memberi motivasi agar siswa berani menyampaikan pendapat. Ketiga yaitu tutwuri handayani, artinya di belakang memberi dorongan, guru memberikan dukungan dan kepercayaan kepada siswa agar mandiri serta mampu berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Contohnya, guru memberi kesempatan siswa membuat proyek atau presentasi sendiri, kemudian memberikan arahan dan dukungan jika diperlukan. Yaitu, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa guru bukan hanya pengajar, tetapi juga teladan, motivator, dan pembimbing bagi peserta didik dalam membentuk karakter dan kemampuan mereka. Analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan diterapkan di era digital karena pendidikan saat ini tidak hanya membutuhkan kecerdasan akademik, tetapi juga karakter dan etika dalam menggunakan teknologi. Di era digital, proses pembelajaran menjadi lebih mudah melalui internet, aplikasi belajar, dan media sosial. Guru dapat memberikan materi secara online menggunakan Zoom, Google Meet, atau WhatsApp. Hal ini sesuai dengan prinsip Ing madya mangun karso, yaitu guru membangun semangat dan membimbing siswa dalam belajar. Selain itu, prinsip Ing ngarsa sung tulodo juga penting karena harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang baik dan bijak. Guru harus menunjukkan sikap disiplin, sopan santun, dan bertanggung jawab saat menggunakan media digital. Dan prinsip tut wuri handayani terlihat ketika guru memberikan dukungan kepada siswa agar mampu belajar mandiri dan kreatif menggunakan teknologi. Tantangan di era digital yaitu, walaupun teknologi memberikan banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan prinsip tersebut, yaitu 1. Siswa lebih sering menggunakan gadget untuk bermain game atau media sosial dibanding belajar. 2. Banyaknya informasi hoax atau tidak benar di internet. 3. Menurunnya interaksi langsung antara guru dan siswa sehingga pendidikan karakter menjadi kurang maksimal. 4. Masih ada siswa yang kurang disiplin saat belajar online. Contohnya, guru mengajarkan siswa cara mencari informasi yang benar di internet dan mengingatkan agar tidak menyalin tugas orang lain dari media online. Guru juga memberikan motivasi agar siswa tetap semangat belajar walaupun melalui pembelajaran daring. Dapat disimpulkan, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan di era digital karena mampu membentuk karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab siswa dalam menggunakan teknologi secara positif. Apa sih refleksi singkat tentang pilar pendidikan dalam menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini? Menurut saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat penting untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Di tengah perkembangan teknologi dan era digital, pendidikan tidak cukup hanya menekankan nilai akademik, tetapi juga harus membentuk karakter, moral, dan tanggung jawab peserta didik. Prinsip Ing ngarsa sung tulodo mengajarkan bahwa guru harus menjadi teladan yang baik bagi siswa. Hal ini penting karena banyak siswa saat ini mudah terpengaruh oleh lingkungan dan media sosial.
Prinsip ing Madya Mangunkarsa membantu guru membangun semangat belajar siswa agar lebih aktif, kreatif, dan percaya diri dalam menghadapi perkembangan zaman. Sedangkan prinsip Tutwuri Handayani memberikan dorongan kepada siswa agar mandiri dan mampu mengembangkan potensi diri melalui teknologi dan pembelajaran modern. Contohnya, guru tidak hanya memberikan tugas online, tetapi juga membimbing siswa agar menggunakan internet secara bijak, menghargai orang lain, dan bertanggung jawab dalam belajar. Kesimpulannya, dengan menerapkan pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan nasional dapat menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, disiplin, dan mampu menghadapi tantangan era digital secara positif. Saya mengambil sumber referensi dari Ki Hajar Dewantara, biografi dan pemikiran pendidikan, konsep trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya di era teknologi informasi, biografi Ki Hajar Dewantara dan konsep trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Ki Hajar Dewantara dan revolusi pendidikan nasional. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.